Oke, halo, halo. Terdengar suara saya? Tidak. Oke, kita mulai saja ya untuk video conference sesi pertama dan sesi kedua ini. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, selamat datang di mata kuliah pemrograman PLSQL di semester ketiga. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang skema skema mata kuliah ini ya. Yang pertama itu tentang learning design proses di perkuliahan di sini, lalu ada tugas proyek akhirnya. Oke, untuk lebih jelasnya kayak ini ya. Oke, oke, ini tentang pengenalan mata kuliah. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini adalah kita memberikan pemahaman dan penguasaan materi ya. Jadi di mata kuliah sebelumnya yaitu ada mata kuliah basis data ya, sistem basis data. Nah, di mata kuliah PLSQL ini kita sudah ke implementasi pembuatan database, lalu ke implementasi di database melalui bahasa SQL-nya. Nah, SQL ini ya, bahasa query untuk proses proses pencarian data, lalu pengurutan data, penyaringan, penghapusan, dan update data. Nah, ini juga mata kuliah ini nanti mempelajari bagaimana membuat perancangan basis data, implementasi basis data dalam dunia nyata, ya, serta bagaimana gambaran secara umum konsep DBMS dan pemrosesannya. Oke, di sini ada komponen penilaiannya seperti ini. Oke, di tahun akademik sekarang ini kan tugas tugas dua tugas itu hanya ada satu aja ya. Nah, ini nanti rekan-rekan semua tugas proyek itu cukup satu ya. Tugas proyek itu cukup satu tapi dikerjakan dalam satu semester ya. Nah, dalam satu semester ini nanti rekan-rekan semua bisa menghasilkan output ya. Nah, outputnya bisa berupa ya, bisa berupa hasil dari database yang sudah diolah. Ini tergantung dari studi kasusnya. Ya, lalu tugas proyek ini juga bisa dikerjakan secara mandiri atau kelompok. Nah, kalau kelompok maksimal 3 orang. Nah, nanti di UTS dan UAS nanti akan dipresentasikan. Ya, UTS itu nanti progresnya, kalau UAS nanti progres setelah 100%. Ini ya hasil output dilakukan asesmen oleh dosen untuk menjadi nilai UTS atau UAS. Gitu. Oke, ini ada skemanya. Jadi nanti di sebelum UTS kisaran sesi ke berapa nih? Sebelum UTS misalnya sesi 5 ya, sesi 5 ini nanti sesi 5 atau sesi 4 ya. Nanti akan ada
tugas satu mengenai proposal. Nah, proposal ini nanti adalah dibuat saja rencana tugas proyek yang akan dibuat. Ya, input outputnya seperti apa, rancangannya apa saja, gitu ya. Berapa banyak data yang akan diinputkan, gitu ya. Nah, setelah itu di UTS. Nah, UTS ini adalah hasil sementara dari progres sebelumnya, ya, dari proposal sebelumnya. Misalnya nih, setelah proposal ke UTS, rekan-rekan semua sudah mengerjakan dalam tahap input data di PostgreSQL. Gitu. Jadi belum sampai tahap pengolahan data nih, baru input data saja. Nah, ini progresnya 40%, ya. Jadi progres ini tetap harus dipresentasikan, ya. Progres 40% ini menjadi nilai UTS. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti ada tugas 2. Tugas 2 itu setelah UTS, ya, kisaran di sesi berapa nih? Sesi 11. Terus Ya. saya ada ini ya, Ci. Nah, berarti progres dari UTS sebelumnya. Jadi kan dari UTS ke tugas 2 sudah ada penambahan progres sebanyak 20%. Nah, apa yang sudah dibuat, gitu. Misalnya sudah ke tahapan implementasi. Ya, tahapan implementasi. Nah, implementasinya gimana? Ke pembuatan query SQL-nya, gitu ya. Nah, setelah itu lalu ada UAS. Nah, UAS itu nanti hasil akhir, ya, yang sudah progresnya 100%. Ini adalah software yang digunakan adalah PostgreSQL. Jadi untuk rekan-rekan semua yang ingin menginstal, silahkan akses klik link ini, nanti diinstal ya masing-masing device-nya, ya. Jadi ada step by step-nya, sudah saya berikan modulnya, ya. Jadi silahkan diikuti saja sampai proses instalasi selesai. Ya, ini jadi fokus softwarenya ini aja, PostgreSQL, ya. Nah, ini untuk pengantar PostgreSQL itu adalah sebuah program untuk mengolah database manajemen, gitu ya. Lalu bersifat open source, ya, jadi tidak perlu membayar. Lalu mendukung standar SQL 92, SQL 99. Lalu PostgreSQL juga mendukung bahasa pemrograman, ya, bisa bahasa C, C++, Java, dan seterusnya. Oke, ini untuk Oke, ini adalah tampilan dari PGAdmin 4, ya. Jadi saat diklik PostgreSQL nanti muncul PGAdmin, ya. Jadi rekan-rekan semua klik di sini PGAdmin 4, nanti klik server. Nanti ada beberapa fitur, yaitu ada PostgreSQL 14, ya. Nanti di tabelnya di bagian di sini. Jadi kalau rekan-rekan semua sudah membuat database, ya, sudah membuat database, nanti di sini database barunya di sini. Ya, tuh. Gak ada pun, aku sih sama kok sih.
Oke, eh, sudah jelas suaranya? Sudah, Bu. Bentar-bentar. Gitu ya. Jadi ini tampilan utama dari PG Admin 4 ya. Jadi saya installnya yang tipe yang 14, PostgreSQL 14 ya. Ini. Oke, ini selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan tugas proyeknya? Jadi Bu, baru masuk Zoom belum tahu tugasnya. Oke, tugasnya itu membuat proyek database ya, database secara sederhana. Nanti hasil akhirnya dikumpulkan di saat UAS ya di sesi 16. Gitu aja ya. Jadi nanti kita pelajari step by step-nya bagaimana cara membuat database di PostgreSQL. Ibu, saya mau bertanya, Silahkan. untuk proposal apakah nanti ada contohnya ya, Bu? Ada nanti. Nanti saya berikan contohnya ya. Ada formatnya Baik, kok. Bu, terima kasih, Bu. Ya. Halo? Ini sudah muncul ya? Sudah, Bu. Oke. Ini Sudah, Bu. Oke, ini ada beberapa rekan yang baru bergabung di Unsia ya. Apa udah semester 3 nih? Semester 3, Bu. Oke. Oke, nah di sini di tampilan LMS ini ada tab laporan ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan semua bertanya, Bu, kenapa presensinya alfa gitu ya? Lalu kenapa saya hadir? Nah, di sini saya ngeceknya di bagian laporan. Nah, sebelumnya sudah saya share juga ya. Jadi untuk rekan-rekan semua, kalau ingin mendapatkan presensi hadir nih, ya kan? Nah, kita lihat di sini nih. Sesi pertama itu ada berapa postingan? Coba, sesi pertama nih saya nggak upload berapa postingan sih? Lima, Bu. Oke, ini ya. 4 materi, 1 kuis, Bu. Oke, jadi per sesinya nih, per sesi itu kan perkuliahan dari Rabu sampai Minggu ya per sesinya ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih bingung nih, kenapa saya alfa, kenapa saya hadir di sesi itu, jadi saya ngeceknya dari sini, by system. Jadi sistem yang membaca atau merecord hasil dari aktivitas rekan-rekan semua di LMS. Ya, ini adalah hasil dari asinkron. Ya, nah,
Di sini di sesi pertama berarti saya mengupload berapa kali postingan nih, ada materi sinkron 1. Misalnya ini kan tentang Zoom-nya kan, info Zoom-nya, lalu ada video pembelajaran, ada modul, lalu ada PPT, lalu ada RPS dan kuis. Nah, kalau rekan-rekan semua hanya em, menonton video pembelajaran gitu ya, lalu mengerjakan kuis aja tapi tidak mendownload gitu ya, itu masih saya anggap hadir ya, masih saya anggap hadir. Kalau hanya rekan-rekan semua mendownload satu doang nih, satu modul doang, ini satu gitu, itu masih saya anggap hadir ya. Jadi masa sih dari persesinya dari Rabu sampai Minggu tidak ada waktu, Bu, saya kerja gak bisa ini akses asinkron di LMS gitu kan. Jadi sudah tidak ada alasan lagi ya untuk itu. Jadi minimal itu kalian ya, rekan-rekan semua mendownload atau mengerjakan kuis yang hanya 2 soal aja itu sudah mendapatkan presensi kehadiran. Nah, kecuali untuk yang alfa, ininya strip semua nih sampai habis sampai sesi 1. Artinya apa kalau strip semua coba? Artinya apa? Tidak aktivitas dulu. Ya, Nah, itu berarti tidak ada aktivitas sama sekali ya. Berarti membuka LMS-nya aja enggak gitu ya. Nah, berarti kalau strip semua ya berarti harus diterima kalau persesinya alfa. Ya, karena sudah karena sudah terlewat. Nah, misalnya ada pertanyaan kayak gini lagi nih. Bu, tapi saya sudah asinkron kok di hari Senin. Coba. Atau di hari Selasa sudah asinkron, tapi kok kenapa alfa? Coba kira-kira kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena sudah melewati batas batas pengumpulan absensinya. Nah, karena rekan-rekan semua sudah terlewat untuk mengakses asinkronnya. Karena apa sih? Data itu ya, proses asinkron itu dilakukan di hari Rabu sampai Minggu. Berarti Seninnya saya ambil datanya. Ya, kalau rekan-rekan semua akses materinya di hari Selasa ya kelewat gitu kan. Ya. Nah, ini saya tampilkan lagi di sesi kedua nih. Sesi 2 ini hari apa nih? Hari Kamis ya. Nah, ini masih banyak nih yang belum akses. Tuh, masih banyak yang strip nih. Tuh, masih banyak yang kosong. Tuh, ya. Jadi, pastikan rekan-rekan semua ini harus diakses semua. Atau minimal salah satu deh. Nah, kalau minimal salah satu, nanti presensinya hadir. Gitu ya, terkait presensi, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Maaf Bu, saya mau nanya. Oke. Saya baru dapat jadwal dari PA-nya jam 12 siang tadi tuh bagaimana Bu? Jam 2 siang. Jam 12 tadi siang tadi baru dapat jadwal kuliahnya. Jadi baru bisa ikutin jam ini sekarang. Oh ya, udah. Berarti kan karena baru bergabung, berarti sesi pertama masih saya hadirkan. Tapi tetap ya, Mas Ahmad, tetap harus Ya. mendownload materinya ya, tetap dikejar ya.
Ya, maksudnya masih bisa kan Bu ya? Masih bisa. Oke deh. Makasih Bu. Oke. Oke, jadi itu untuk Vicon yang pertama. Bentar. Ini ya, rekan-rekan semua sudah install PostgreSQL-nya belum? Sudah. Oke, bagus ya. Oke, jadi sambil dipraktekkan ya. Oke, nanti karena materinya sesi pertama hanya itu, jadi nanti eh, di sebenarnya untuk sesi pertama ini sudah saya tappingkan ya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum jelas silakan tonton ulang video rekaman tappingnya atau yang sekarang ya. Nah, nanti sekarang kita langsung lanjut ke sinkron kedua ya. Sinkron kedua linknya di LMS ya. Oke, kita tutup untuk untuk sinkron sesi pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Lucia.